Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Text Detector menggunakan algoritma UNet. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novia Syara Fitriani. Saya Ikhlas Waka. Dan saya Laura Beralfi. Definisi UNet. UNet adalah arsitektur jaringan yang dirancang untuk tugas segmentasi gambar. Diperkenalkan oleh Olaf Frauenberger, Philip Fisker, and Thomas Brock dalam makalah mereka yang berjudul UNet Convolutional Network for Biomedical Image Segmentation pada tahun 2015. UNet dirancang untuk bekerja dengan baik bahkan ketika jumlah data yang tersedia untuk pelatihan sangat terbatas, yang sering terjadi dalam aplikasi biomedis. Arsitektur UNet ada 3. Yang pertama, contracting pad atau encoder, bertanggung jawab untuk mengekstrak fitur dari gambar. Yang kedua ada bottleneck, berisi laporan konvolusi tambahan yang memproses fitur pada resolusi terendah. Yang ketiga ada expansive pad atau decoder, bertanggung jawab untuk memulihkan resolusi asli gambar sambil mempertahankan fitur yang telah diekstrak. Lalu, kenapa alasan kita menggunakan algoritma UNet? Itu yang pertama, UNet memiliki kemampuan segmentasi yang sangat baik untuk mendeteksi teks. Lalu UNet juga hanya membutuhkan sejumlah kecil gambar yang akan dianotasi untuk dilatih dengan baik. Lalu yang ketiga, UNet juga memiliki arsitektur yang memerlukan waktu training yang relatif singkat. Lalu yang terakhir, UNet dapat dimanfaatkan untuk augmentasi data yang membantu dalam menghasilkan model yang lebih robust meskipun dengan data pelatihan yang terbatas. Baik, pada tahap ini kita akan pindah kepada codingan dari UNet sendiri. Seperti yang terlihat pada gambar, kita akan membaca papernya sedikit terlebih dahulu, bahwa paper ini dibuat dari University of Freiburg, Germany, yang membutuhkan gambar dengan resolusi 512 x 512 yang membutuhkan waktu beberapa detik bagi GPU untuk melakukan. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa arsitektur UNet adalah sebuah arsitektur yang berbentuk U dengan menggunakan convolutional block dengan value serta menggunakan downsampling yaitu max full 2x2 dan juga upsampling 2x2, dan terakhir outputnya itu menggunakan convolutional block 1x1. Arsitektur UNet ini sebagai contoh bisa digunakan pada ukuran pixel 32x32 dengan resolusi paling rendah. Untuk tahap ini kita masuk ke data pipeline. Untuk fungsi ini kita meload datanya dari pad datasetnya, serta kita untuk melakukan read data menggunakan OpenCV pada gambar aslinya, serta read max ini untuk meread gambarnya pada max datasetnya. Nah, untuk transfer data pipeline di sini kita akan untuk memanggil data-datanya dan juga meread kembali sama semuanya. Nah, pada tahap training kita diperlihatkan bahwa jumlah dari data training yang kita gunakan itu berjumlah 349 pada gambar asli, serta gambar masking-nya 349, dan untuk validasinya itu sendiri 75 sama. Nah, untuk training dataset ini kita menggunakan training pada training gambar asli dan juga masking-nya dengan batch size itu 4, dibagi menjadi 4 bagian. Setelah itu kita panggil kita buat variabel baru, yaitu ukuran height-nya dan width-nya yaitu 512 dan juga 512 dengan channel 3 yaitu RGB. Kita langsung panggil untuk build unitnya. Untuk fungsi tadi kita masukkan kembali input shape-nya. Dari yang terlihat di sini, untuk model summary dari unit ini kita mendapatkan total parameter itu berjumlah ini dengan ukuran 118 MB. Serta kita menggunakan optimizer yaitu Adam dengan learning rate-nya ada pada hyperparameter
dan juga menggunakan loss itu pada binary Rosentopi, dan juga callbacknya kita menggunakan mode checkpoint pada training di atas, purpose-nya 1, dan juga menggunakan base only kita true ini. Untuk reduce on cloud monitor untuk polos vektornya 0,1, untuk patientnya 4 untuk menunggu berapa lamanya. CSP loggernya itu dari atasnya, dan juga early stopnya kalau itu udah lebih dari 20. Pada tahap ini kita langsung melakukan training data dengan epoch 20 dengan callback dari sini, dan juga untuk validasi dataset di atas. Setelah mendapatkan modelnya, kita panggil terlebih dahulu untuk modelnya, kita load modelnya menggunakan TensorFlow, dan juga untuk melakukan visualisasi hasil gambar nanti itu menggunakan Matplotlib. Seperti yang terlihat di layar, saya mempunyai dua fungsi, yaitu predict max-nya dengan memanggil load model, serta visualisasi result-nya itu untuk memvisualisasikan gambar hasil prediksi ini. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa kita melihat untuk testing datanya dan juga ground truth-nya serta prediksi max-nya, seperti yang dilihat bahwa unit berhasil mengenali beberapa teks dengan memfilter seluruh part-part yang tidak diinginkan oleh penulis maupun penulis. Dengan hasil ini bahwa unit sudah berhasil bisa mendeteksi teks. Untuk kurang lebihnya mohon maaf karena data yang kami butuhkan masih kurang, dan juga waktu yang kami butuhkan juga masih kurang juga. Selebihnya saya serahkan kembali ke anggota kelompok saya, silakan. Ya, dengan adanya presentasi ini kami dapat menarik kesimpulan bahwa aplikasi yang kami buat masih belum sempurna dan membutuhkan pengembangan lagi. Namun kami berharap dengan adanya aplikasi yang kami buat akan bisa dijadikan referensi untuk tujuan masa depan, yaitu untuk translator komik ataupun bacaan yang lainnya, agar pembaca komik atau bacaan lainnya bisa membaca dengan mudah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.